Mbak Desi, suami tanggapannya apa setelah Mbak Desi cerita? Dia sempat bengong. Mungkin dia setengah nggak percaya mungkin ya kok bisa gitu ya kakaknya ngelakuin hal ini. Sementara kan kita awalnya kan emang berniat baik ya sama dia, mau mencarikan dia pekerjaan gitu. Akhirnya kita pulang ke rumah, suami aku nggak ngebahas apa-apa sama kakaknya, enggak. Tapi kakaknya itu sikapnya seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Seolah-olah siangnya tuh nggak terjadi apa-apa. Udah pulang dek, dengan senyum yang semeringah gitu. Aku heran gitu, padahal bukti udah ada ya kan. Akhirnya suami aku bilang, Mas kayaknya kita belum bisa mencarikan pekerjaan. Lebih baik Mas pulang aja dulu. Nanti kalau misalkan ada pekerjaan informasi nanti akan kita hubungin, dia bilang gitu kan. Pulang, malam itu juga dia pulang. Suami sama sekali nggak ngebahas soal itu? Enggak, hari itu enggak. Hari itu enggak? Setelah pulang, malam itu juga, malamnya nggak bahas lagi? Kita ngebahas, kita ngebahas. Aku bilang sama suami aku nggak terima kayak begini. Aku bilang kan harga diri aku diinjek-injek sama kakak kamu. Aku bilang, aku istri kamu, dia kakak kamu. Aku bilang, gimana dia bisa ngelakuin hal ini sama aku bilang. Harusnya tuh dia berpikir panjang, aku bilang kayak gitu. Pokoknya ini harus kamu omongin ke keluarga. Aku bilang kayak gitu. Oke, dia bilang nanti besok kita akan ke sana. Sampai akhirnya ditelepon lah gitu. Keluarga dia yang dari kampungnya, dari Jawa, berangkat ke Jakarta semuanya. Kita kumpul di rumah kakaknya yang di Jakarta untuk ngebahas masalah ini gitu. Setelah kita sidang keluarga, ngomong lah gitu si mamanya ini gitu. Kita ngomong, aku udah ngomong, udah nangis sejadi-jadinya gitu. Itu gak dianggap sama sekali gitu. Bu, saya nggak terima apa yang dilakukan Mas terhadap istri saya, Bu. Maksud kamu apa? Mas sudah mulai kurang ajar, Bu. Kemarin waktu saya berangkat kerja, berani-beraninya Mas datang ke rumah saya buat perkosaan si Desi. Jangan asal ngomong kamu, jangan kurang ajar, jangan asal nuduh. Udahlah Mas, Mas ngaku aja apa yang Mas udah lakuin ke aku. Desi, kamu jangan suka asal ngarang cerita ya. Dasar kamunya aja keganjenan. Bilang aja kamu ngeraih Mas Didi kan, tapi kamu malah fitnah dia. Enggak Mbak, aku berani sumpah. Sejak ada kamu, selalu ada masalah. Kamu juga. Dari awal ibu gak pernah setuju dengan wanita pembawa sial ini. Tapi Bu, Diam kamu. Pergi kamu, dasar wanita pembawa sial. Des. Yang pertama saya menyoroti dari sisi ketidaktegasan suami. Betul. Ketidaktegasan suami ini Betul. problem dalam keluarga. Karena ketika seorang suami sudah berani menanggung resiko sebagai seorang suami dengan menikahi perempuan pilihannya, maka suami itu akan bertanggung jawab dunia akhirat. Kalau ada istri, anak, dan keluarga disakiti, maka dia harus tampil ke depan. Karena pesan Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, konteksnya itu dalam segala hal. Lelaki harus ada di depan dalam menjaga kehormatan, menjaga keselamatan, dan memberikan perlindungan lahir dan batin, termasuk memberi nafkah lahir dan batin, dan membuat kebahagiaan kepada istri yang telah dipilihnya. Sebab itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Suami yang bertanggung jawab harusnya ngajak ngobrol sama kakaknya itu untuk berbicara tentang laporan istri. Mas, saya mendapat laporan dari istri saya, kok kamu katanya mau memperkosa. Ketegasan suami harus ditampakkan di situ. Memang tidak boleh main hakim sendiri, tapi setidaknya komunikasi harus. Kalau perlu tidak harus ke keluarga, selesaikan secara gentle antara laki-laki. Oke, kalau gitu kamu pergi dari sini. Jangan pernah datang lagi sini kalau kelakuanmu begitu. Saya ingin menolong kamu, kalau malah justru kamu yang ingin merusak keluarga saya. Jangan diulang lagi. Ketegasan itu harus ditampakkan sebagai wujud tanggung jawab. Nah, problem kedua,
ketika pilihannya adalah dibawa ke keluarga, tentu susah kita untuk membuktikan kalau tidak ada alat bukti yang kuat. Atau kalau zaman sekarang ya rekaman misalnya, atau ada saksi yang melihat. Karena ketika persoalan perzinahan ini dibawa ke ruang publik, tanda kutip, ya, dibahas dalam forum, kalau tidak ada bukti ini paling susah. Makanya Islam sangat menegaskan tentang larangan kita menuduh zina. Dalam bahasa fikih disebut qadhaf. Kita tidak boleh menuduh orang lain berzina sebelum syahidain adilain, 2 saksi yang adil. Kalau saksinya pembohong, kita tidak boleh untuk melanjutkan tuduhan itu. Harus ada 2 saksi yang orang itu terpercaya, baru proses qadhaf atau menuduh zina itu bisa berlanjut. Nah, kalau dalam konteks Islam, ketika peristiwa yang dialami Mbak Desi ini mau dibawa dalam sidang keluarga, Mbak Desi harusnya membawa 2 saksi yang adil. Meskipun Mbak Desi sebagai korban. Karena Mbak Desi yang menuntut. Nah, ketika tidak ada 2 saksi yang adil ini akan susah. Terbukti ketika Mbak Desi bercerita sampai menangis, bahkan ditunjukkan bukti-bukti dan efek dari kekerasan yang dialami oleh Mbak Desi dari upaya pemerkosaan oleh kakak iparnya, ibunya nggak percaya. Keluarganya nggak ada yang mendukung, malah justru menuduh balik. Kan ini menjadi bumerang. Meskipun kita tahu bisa jadi ini karena memang keluarga suaminya Mbak Desi dari awal sudah tidak suka sama Mbak Desi. Sehingga tidak ada upaya untuk melakukan perlindungan atau empati. Malah justru mewujudkan. Padahal Mbak Desi adalah korban. Maka saran saya yang paling mendasar menghadapi kasus Mbak Desi ini, ke depan kalau ada orang lain ke rumah kita, tolong hati-hati betul. Meskipun itu saudara kita sendiri. Ya, hati-hati dan beri ruang yang terbatas. Kita sendiri harus waspada serta menjaga diri. Selebihnya ya kita harus melakukan persiapan-persiapan kalau sewaktu-waktu ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya ya pintu dibuka atau kontak sama keluarga atau kontak sama suami harus betul-betul online. Sehingga ketika terjadi sesuatu, bagaimana kita bisa melakukan report secara langsung saat itu pula. Nah, selebihnya ya kita harus terus berzikir kepada Allah, berlindung kepada Allah. Mbak Desi, hubungan Mbak Desi sama mertua seperti apa sih sebelum kejadian itu? Dari awal menikah emang mertua aku nggak suka sama aku. Memang aku bukan yang mereka mau gitu. Maksudnya suaminya Mbak Desi dijodohin sama orang lain? Aku juga gitu. Aku juga nikah sama dia itu bukan karena kita senang atau kita pacaran dulu, enggak gitu kan. Karena memang dia itu tadinya temen kakak aku banget gitu. Klop banget sama kakak aku. Dan udah baik banget, banyak ngebantu segala macam gitu kan. Kebetulan dianya seneng sama aku gitu kan. Terusnya kakak aku bilang nikah aja gitu kan. Aku bilang aku masih kecil, aku bilang gitu. Baru 16 tahun waktu itu ya aku. Aku masih kecil, aku bilang aku belum mau nikah, aku bilang gitu. Udah katanya pokoknya ada sedikit pemaksaan lah ya di situ gitu kan. Akhirnya kita nikah gitu. Dan di situ tuh aku belum pernah diajak ke rumahnya gitu. Aku belum pernah dikenalin ke rumahnya gitu. Tiba-tiba terjadilah pokoknya pernikahan itu gitu kan. Memang keluarga dia pas hari pernikahan itu datang. Bapaknya tapi ibunya enggak gitu. Bapaknya datang tapi ibunya enggak. Begitu selesai nikah, aku dibawa ke kampung dia. 1-2 hari setelah nikah aku dibawa ke sana. Di situ aku baru tahu. Mereka nggak ada yang ngedukung aku gitu. Mereka nggak ada yang suka sama aku. Aku diceplosin langsung sama mertua aku di depan suami aku. Ngomong apa? Jadi suami aku ngobrol mereka berdua di sini aku gitu. Mereka memang pakai bahasa yang mereka Jawa gitu. Bahasa aku nggak mereka. ngerti gitu kan. Tapi aku tahu gitu, aku ngerti gitu. Kamu udah saya mau nikahin sama si ini gitu kan.
kenapa kamu pilih dia? Kenapa pilih dia? Iya. Jawabannya suami. Jawaban itulah yang paling aku sayangkan dari suami aku, itulah dia gitu. Nggak tegas jawab, nggak bisa. Setiap kali ada masalah, setiap kali diomong apa, dia hanya tertunduk aja gitu. Nggak ada pembelaan buat dia. Ustadz, Ya. ada gak sih kaitannya dengan kehidupan rumah tangga sebuah keluarga tidak harmonis, tidak bagus, dan selalu ada masalah dengan kaitannya restu orang tua nih Pak Ustadz? Ada nggak? Ya.